Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Oktafa Radisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu web sederhana menggunakan Visual Studio. Di sini saya sudah membuat sebuah skrip, lalu ada file index.php, profil.php, buku tamu.php, artikel.php, kemudian ada aplikasi.php, dan nilai.php. Nah, sebelum melakukan uh, sebelum itu kita juga harus mendownload aplikasi bernama Exam, lalu kita start yang bagian Apache. Jika sudah, ini codingan yang akan saya jelaskan. Pertama ada di index.php. Di dalam index.php ini terdapat title. Sebenarnya semua file ini terdapat bagian title yang digunakan untuk memberikan judul pada sebuah halaman. Untuk hasilnya nanti saya akan tampilkan di akhir. Lalu kita lanjutkan pada indeks. Nah, di dalam indeks ini merupakan kombinasi HTML dan PHP untuk membuat halaman sebuah web. Lalu kita lanjut ke profil. Dalam profil ini terdapat style yang menentukan beberapa gaya CSS untuk elemen seperti elemen A ini. Kemudian terdapat di sini ada H1 yang menunjukkan font dari yang akan digunakan untuk sebuah tulisan. Nah, di sini saya menggunakan H1 sebagai font biodata. Lalu terdapat juga di sini ada tabel yang digunakan untuk membuat tabel. Nah, TR ini merupakan membuat sebuah baris dan DD ini membuat sebuah kolom. Lalu terdapat IMG atau IMG ini digunakan untuk menambahkan sebuah foto atau gambar. Lalu saya lanjutkan ke bagian buku tamu. Nah, pada buku tamu ini menggunakan CSS yang digunakan untuk mendesain sebuah web. Lalu ada padding, border, radius, color, background color, text decoration, dan ada font untuk tulisan yang ada di dalamnya. Lalu terdapat input yang digunakan untuk menginput sebuah sesuatu. Di sini banyak type-nya. Salah satunya adalah text. Jika ingin diinput, maka kita harus gunakan menu placeholder. Dan jika ingin diinput atau diisi, kita bisa gunakan read only saja. Lalu untuk menceklis sebuah pilihan, itu bisa menggunakan checkbox. Dan apabila ingin memilih seperti menampilkan sebuah daftar, ada menggunakan pilihan option. Lalu kita bisa mensubmit atau mereset sebuah data yang kita isi itu menggunakan input dengan type submit atau type reset. Nah, ini saya menggunakan PHP untuk mengirimkan hasilnya atau untuk menangani data formulir yang dikirim dan menampilkan hasil dalam tabel. Nah, di sini terdapat menu PHP-nya.
yang menghubungkan antara kerangka yang akan kita isi, lalu nanti akan dikirimkan hasilnya ke dalam sini. Nah, nanti akan terhubung. Kemudian, apabila ingin terhubung, pastikan name-nya ini harus sama dengan yang ada di atas. Lalu kita lanjut ke bagian artikel. Masih sama dengan yang di buku tamu itu, kita menggunakan CSS-A sebagai isi dari atau sebagai desain dari web tersebut. Kemudian di sini lebih banyak menggunakan P atau paragraf, lalu juga ada ul dan pli yang digunakan untuk menandai sebuah daftar menggunakan karakter khusus. Kemudian terdapat image lagi juga. Nah, di image ini kita juga bisa mengatur ukurannya menggunakan width atau height. Lalu ada font yaitu H2 dan H4. Gitu. Kemudian apabila ingin mengatur posisi sebuah paragraf atau kalimat atau sebuah gambar, bisa menggunakan align. Ini saya menggunakan center untuk menaruh sebuah kalimat tersebut di tengah atau gambar tersebut menjadi di tengah. Kemudian saya lanjutkan ke aplikasi. Di dalam aplikasi ini, codingan ini berisi kalkulator sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, script ini digunakan untuk menyertakan, ini terdapat script, menyertakan blok script Java yang berisi fungsi-fungsi untuk melakukan operasi penjumlahan, ini ada penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian, dan juga pembagian. Kemudian akan dihubungkan ke dalam sini. Terdapat div juga yang digunakan untuk menghasilkan sebuah kalkulasi. Kemudian hasilnya juga akan ditampilkan di sini. Kemudian ada yang terakhir ada file terakhir yaitu nilai.php. Di sini merupakan versi lengkap dari penggabungan HTML, CSS, dan juga Java. Kemudian ada juga PHP. Lalu di sini ada menggunakan CSS ini, kemudian script function Java, kemudian tetap menggunakan PHP juga ada di bawah untuk menghasilkan atau menunjukkan hasil dari inputan kita. Kemudian kita langsung saja tampilkan hasil web yang sudah saya buat ini. Nah, dimulai dari beranda. Ini merupakan hasil dari codingan yang sudah saya buat tadi. Lalu lanjut ke artikel. Nah, ini merupakan paragraf dan ini adalah hasil dari li dan ul tadi. Ini juga ada gambarnya atau foto. Kemudian kita lanjut ke profil. Nah, di profil ini terdapat tabel yang ditandai dengan tabel dan ada TR dan TB tadi. Kemudian lanjut di buku tamu. Di dalam buku tamu ini kita bisa mengisi nama seperti ini. Kemudian nah, pada bagian status ini karena dibuat read only, jadi tidak bisa diketikkan atau tidak bisa diinputkan sebuah teks atau angkanya. Dan ini adalah hasil dari text box. Kita bisa lebih dari satu tagnya.
atau bisa satu saja juga bisa. Ini saya akan checklist 2, dan ini juga merupakan pilihan yang sudah saya buat tadi. Bisa dipilih salah satu, kemudian kita bisa bebas mengisi pesan yang ada. Dan ini bisa kita kirim dan hasilnya akan ada muncul pada tabel di bawah. Kemudian kita lanjut ke menu aplikasi. Nah, di dalam menu aplikasi ini terdapat kalkulator sederhana yang bisa menjumlahkan, mengurangi, mengkalikan, dan juga membagikan nilai 1 dan nilai 2. Ini bisa bebas, terserah kalian yang ingin isi berapa. Di sini saya akan mencontohkan cara perhitungannya. Nah, nanti akan muncul hasil di bawah sini. Kita bisa dikurangi, dikali, dan juga dibagi. Kemudian lanjut ke menu nilai. Nah, di dalam nilai ini terdapat menu presentase tugas UTS dan UAS. Nah, ini menggunakan menu read only sehingga tidak bisa diinputkan data yang ingin diinputkan. Sedangkan yang pada bagian bawah ini, yang pada bagian tengah, ini kita harus menginputkan data nilai yang sudah kita buat tadi. Contohnya seperti berikut. Nah, apabila kita hitung, nanti hasilnya akan muncul. Nah, sebenarnya ini akan muncul hurufnya, namun saya sudah mencoba berulang kali merevisi codingan saya, tapi hurufnya tidak mau muncul. Jadi sehingga pada inputan ini tidak muncul nilai akhir berupa huruf, hanya muncul nilai akhir berupa angka saja. Lalu jika kita kirim, maka data akan diolah ke dalam sebuah tabel. Seperti ini. Nah, seharusnya di dalam kurung ini merupakan nilai hurufnya, namun di sini tidak mau muncul. Kemudian itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.